Di sebuah desa yang tenang di Provinsi Batangas, tinggallah Mang Ernesto, seorang guru pensiunan berusia 68 tahun. Sekilas ia tampak seperti orang tua biasa yang gemar menanam sayuran di halaman dan membaca koran di pagi hari. Namun Mang Ernesto menyimpan sebuah rahasia yang jarang diketahui orang. Meskipun usianya sudah lewat 65 tahun, tubuhnya masih aktif, daya tahan tubuhnya kuat, dan yang terpenting, hubungan hangatnya dengan Aling Leti, istrinya selama lebih dari 40 tahun tetap utuh. Beberapa tahun terakhir, Mang Ernesto menyadari adanya perubahan pada tubuhnya. Ia mudah lelah tangan dan kakinya sering terasa dingin dan ada semacam kekecewaan di saat-saat yang seharusnya penuh perasaan. Ia ingin mengembalikan vitalitasnya yang dulu, tapi ia enggan langsung bergantung pada obat. Maka ia mulai melakukan riset. Disitulah ia menemukan hubungan yang jarang dibicarakan antara sirkulasi darah dan kesehatan keintiman, terutama bagi pria seusianya. Menurut apa yang dibacanya, jika sirkulasi darah lemah, seluruh tubuh akan terdampak, dari pikiran hingga kemampuan menjalankan peran sebagai suami. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kelancaran aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Dan disinilah pandangannya mulai berubah, karena ia mengetahui bahwa ada beberapa sayuran yang diam-diam memiliki efek kuat dalam memperbaiki aliran darah dan membangkitkan kembali gairah dalam hubungan. Salah satu yang pertama, ia masukkan dalam menu hariannya adalah daun kelor. Setiap hari ia memetiknya di belakang rumah. Awalnya ia dan Aling Leti hanya merebusnya dan membuatnya menjadi teh. Kadang mereka mencampurnya dalam tinola atau tumis kacang hijau. Ia tak menyangka bahwa daun sederhana ini mengandung nitrat dan antioksidan yang membantu relaksasi pembuluh darah. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kekuatan Mang Ernesto perlahan kembali. Tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya terasa lebih ringan, dan yang terpenting ia lebih sering tersenyum. Ia tidak langsung menceritakan hal ini kepada teman-temannya di Barangai. Ia tak ingin ditertawakan atau dipertanyakan. Namun suatu ketika saat mereka sedang minum kopi di depan warung Mang Lando, sahabatnya memperhatikan bahwa gerak-geriknya tampak lebih muda. "Pareng Ernesto, apa rahasiamu? Kok tubuhmu kelihatan ringan ya?" tanya Mang Lando. Mang Ernesto pun tersenyum. Rahasia dari kebun pare, daun kehidupan. Sebenarnya bukan hanya daun kelor yang menjadi rahasia Mang Ernesto. Ada 4 sayuran lain yang ia temukan yang menurut ilmu pengetahuan membantu memperlancar aliran darah dan memperkuat daya tahan jantung serta kehangatan hubungan. Ini adalah salah satu pelajaran penting yang ia pelajari, bahwa jika ingin hidup lebih lama, kita harus menjaga bukan hanya jantung, tetapi juga hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian selanjutnya, di mana Mang Ernesto akan mengungkapkan sayuran kedua dari 5 yang tidak hanya bergizi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengembalikan vitalitas dan hubungan yang hilang dari banyak pasangan seiring bertambahnya usia. Beberapa minggu kemudian, kondisi Mang Ernesto semakin membaik. Ia tidak lagi mudah kehabisan napas saat menyiram tanaman. Langkahnya juga terasa lebih ringan setiap pagi. Namun yang paling tak disangka adalah kembalinya kelembutan di antara dirinya dan Aling Leti. Ini bukanlah soal yang tidak pantas di usia mereka. Ini adalah simbol tubuh yang sehat, jantung yang kuat, dan hubungan yang kokoh. Suatu malam saat ia dan Aling Leti sedang minum kopi di teras rumah mereka, tiba-tiba ia berkata, "Iba, talaga ang epekto ng mga gulay, tapi ada satu lagi yang aku tambahkan sekarang, Neng." Daun ubi jalar. Mereka saling menatap, dan Aling Leti mengangguk seolah sudah tahu apa yang dimaksudnya. Daun ubi jalar, meskipun biasa dimasak sebagai paksiu atau dicampur dalam sup, mengandung antosianin dan quercetin, senyawa yang membantu membersihkan sumbatan pada pembuluh darah. Ini juga merupakan pembersih darah alami. Ketika darah bersih dan pembuluh sehat, aliran oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih baik.
Meskipun tidak langsung terasa, namun setelah beberapa minggu akan terlihat bahwa pikiran lebih waspada, reaksi tubuh lebih cepat, dan yang terpenting perasaan menjadi lebih kuat. Mang Ernesto memasukkan daun ubi jalar dalam menu makan malam mereka setiap hari Senin dan Kamis. Kadang ditumis dengan bawang putih dan bawang merah, kadang hanya direbus dan airnya diminum. Awalnya, ia tidak merasakan perubahan. Namun setelah 1 bulan, warna kulitnya menjadi lebih cerah, matanya lebih bercahaya, dan nyeri di persendiannya berkurang. Dan yang paling penting, ia kembali merasakan detak perasaan yang sudah lama ia kira telah hilang. Ia tidak merahasiakannya dari Aling Letty. Sebenarnya mereka bersama-sama bereksperimen dengan makanan yang mungkin bisa membantu kesehatan dan hubungan mereka. Ternyata bukan hanya jantung yang perlu dijaga, tapi juga darah canda Aling Letty suatu malam. Dan Mang Ernesto setuju, dan sayur itulah kuncinya. Minggu berikutnya saat ia berjalan di pasar, ia melewati Mang Lando yang tampak lesu dan tidak bersemangat. "Pare, coba deh daun ubi jalar. Bukan hanya bikin kuat, tapi juga bikin semangat," di malam hari bisik Mang Ernesto. Mang Lando mengernyitkan dahi, tapi lalu tersenyum. "Serius? Tapi itu kan cuma sayur." "Iya, tapi sayur yang menyimpan emas," jawab Mang Ernesto sambil menepuk bahunya. Di balik penampilan sederhana daun ubi jalar tersembunyi kemampuan untuk mengembalikan kekuatan tubuh dan semangat perasaan, terutama bagi mereka yang mengira semuanya sudah terlambat. Di usia mereka yang lewat 65 tahun, sayuran ini bukan sekadar makanan, tetapi sebuah pengingat bahwa selama masih bisa menanam, masih ada harapan, dan selama masih ada semangat, kelembutan itu bisa kembali. Di bagian selanjutnya, kita akan mengetahui sayuran ketiga yang semakin mengubah suasana malam, Mang Ernesto dan Aling Letty. Sayuran yang dulu dibenci anak-anak, tapi seolah punya keajaiban bagi para lansia. Kalau ada satu sayuran yang sering dikutuk oleh anak-anak, mungkin itu adalah terong. Seringkali dibiarkan di pinggir piring, diabaikan, atau bahkan disembunyikan di bawah nasi, agar tak terlihat oleh orang tua. Tapi bagi Mang Ernesto, terong menjadi salah satu senjata tak terduganya dalam mengembalikan vitalitas yang dulu. Suatu malam, setelah makan malam, saat Aling Letty sedang mengelap meja, ia memperhatikan bahwa Mang Ernesto tampak lebih bersemangat. "Kok kelihatannya ringan banget gerakanmu malam ini, Nek?" kata Aling Letty. Mang Ernesto hanya tersenyum. "Ada tamu baru di piring kita, nggak kah sadari?" Yang dimaksudnya adalah terong bersantan yang dimasak dengan sedikit cabai dan daun kelor. Sejak hidangan ini menjadi bagian rutin dari meja makan mereka, Mang Ernesto perlahan merasakan dampaknya, bukan hanya pada tubuhnya tetapi juga pada pikirannya. Menurut hasil penelitiannya, terong kaya akan nasunin, sejenis antioksidan yang membantu mencegah stres oksidatif pada pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Saat tekanan darah menurun, aliran darah menjadi lebih lancar, dan bila aliran lebih baik, tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih segar, dan hubungan menjadi lebih hangat. Dalam sebuah wawancara radio yang ia dengarkan, seorang dokter menyatakan bahwa konsumsi terong berpengaruh pada endotelium atau lapisan pembuluh darah. Semakin sehat lapisan ini, semakin banyak nitrik oksida yang dapat diproduksi. Zat yang bertugas merelaksasi pembuluh darah. Ini bukan sekadar gosip, tapi didukung oleh dasar ilmiah. Namun lebih dari sekadar ilmu pengetahuan, Mang Ernesto sungguh merasakan perubahan nyata dari terong dalam kesehariannya. Ia tidak lagi mudah lelah saat mengerjakan tugas ringan di halaman. Ia mampu berdiri tegak, lebih lama memasak dan membersihkan rumah di pagi hari. Yang lebih menggembirakan, ia dan Aling Letty jadi lebih sering mengobrol pada malam hari. Kadang-kadang saat berbaring di tempat tidur, mereka saling menggenggam tangan seperti sepasang remaja di tahun pertama pernikahan mereka. Mungkin memang kalau dirawat pembuluh darah tubuh, pembuluh hubungan pun ikut terjaga, kelakar Aling Letty suatu malam. Dan mereka tertawa bersama. Mereka tidak memerlukan obat mahal atau perawatan berat. Sayuran sederhana yang dulu sering ditolak justru menjadi kunci babak baru dalam hidup mereka.
Ketika suatu kali anak mereka datang berkunjung dari Manila, ia tak bisa menahan diri untuk memuji penampilan ayahnya. Tai kayaknya bapak lebih gagah daripada paman Ben ya, padahal beliau lebih muda. Dan Mang Ernesto menjawab, cuma sayur rahasianya nak, terutama yang dulu kamu benci, terong. Sayur itu seperti hubungan, kadang pahit di awal, tapi kalau dirawat akan memberi manis di akhirnya. Di bagian berikutnya, kita akan mengenal sayuran keempat yang mengubah hidup Mang Ernesto. Sayuran yang dulu hanya jadi hiasan di piring, tapi di usia 65 ke atas, ternyata menjadi penopang kekuatan. Ada beberapa sayuran yang tak pernah hilang dari meja makan tradisional orang Filipina, dan salah satunya adalah okra. Seringkali ditambahkan dalam sinigang dimakan oleh orang tua dengan cuka dan bawang putih atau digoreng bersama bagong pasta udang asin. Namun selama bertahun-tahun, Mang Ernesto tidak begitu tertarik pada sayuran ini. Menurutnya teksturnya licin kenyal dan rasanya pun hambar. Hingga suatu hari ia membaca dalam sebuah artikel bahwa okra ternyata mampu memperbaiki sirkulasi darah dan meningkatkan kadar nitrik oksida dalam tubuh, dua kunci penting bagi kelancaran aliran darah dan tubuh yang lebih bertenaga. Suatu sore saat berbelanja di pasar, ia memperhatikan seorang penjual yang terus bercerita bahwa ada orang yang sembuh dari hipertensi karena rutin makan okra. Serius itu tanyanya? Iya Tatang, asal direbus saja lalu diminum juga air kentalnya. Kayak sulap buat tubuh Pak. Mang Ernesto tidak terbiasa dengan sayuran seperti ini, tapi tetap ia coba. Ia merebus 3 buah okra setiap pagi lalu mencampurkan air rebusannya ke dalam teh hangatnya. Awalnya ia merasa jijik dengan kekentalannya, tapi setelah 5 hari ia mulai merasa tubuhnya lebih ringan bergerak. Nafasnya juga terasa lebih dalam. Dalam minggu-minggu berikutnya, buang air besarnya menjadi lebih teratur dan nyeri di lutut, serta tangannya hampir tidak terasa lagi. Namun lebih dari manfaat fisik, ia menyadari bahwa tidurnya menjadi lebih nyenyak. Dan pada malam-malam yang seakan enggan berakhir, ia semakin merasakan kehangatan dari kedekatan Aling Leti. Mereka tidak banyak bicara, namun dalam keheningan itu degup jantung dan keintiman lama perlahan kembali. Tak perlu obat mahal, hanya segelas air rebusan okra dan pengetahuan tentang waktu terbaik mengonsumsinya yang menjadi jawaban atas tahun-tahun yang mereka kira telah mendingin. Neng rasanya aku lebih muda sekarang daripada saat umurku, 60 kata Mang Ernesto sambil menyerahkan segelas rebusan okra pada Aling Leti. Jangan lupa minum ya, bukan aku saja yang harus kuat. Aling Leti tersenyum. Jangan-jangan nanti aku kesulitan mengejarmu saking kuatnya. Mereka tertawa bersama. Di desa mereka kabar tentang kembalinya vitalitas Mang Ernesto mulai tersebar. Dan pada setiap yang bertanya, ia hanya punya satu jawaban. Coba saja okra. Awalnya licin, tapi ujung-ujungnya menang. Sayuran bukan sekadar gizi, tapi juga pengalaman. Dalam setiap suapan ada yang kembali. Dalam setiap tegukan ada hari baru yang siap dihadapi. Dan di usia lewat 65 okra, bukan lagi sekadar lauk, ia menjadi pengingat bahwa beberapa hal memang datang tepat pada waktunya. Di bagian terakhir, cerita kita Mang Ernesto akan mengungkapkan sayuran kelima, sayuran yang sering disisihkan oleh banyak orang, tapi baginya justru paling efektif dalam membangun kembali kekuatannya sebagai seorang pria dan suami. Jika ada sayuran yang sering hanya dijadikan campuran dalam SOP, ditambahkan dalam pancit, atau digunakan sebagai hiasan di atas masakan tak lain dan tak bukan, itu adalah seledri. Banyak orang tidak menyukai rasanya, apalagi jika dimakan mentah. Namun bagi Mang Ernesto, sayuran ini adalah yang paling berpengaruh di antara semua yang pernah ia temukan. Ia menemukan seledri saat mendengarkan sebuah segmen radio tentang sayuran yang dapat memperkuat sirkulasi darah. Di sana sang dokter menyebutkan bahwa seledri mengandung petalides senyawa yang membantu melemaskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Saat pembuluh darah rileks, aliran darah menjadi lebih cepat dan lancar.
Yang penting tidak hanya untuk jantung tetapi juga untuk bagian tubuh lain yang sering melemah seiring bertambahnya usia. Karena itu Mang Ernesto mulai bereksperimen. Setiap hari ia memotong seledri dan mencampurnya ke dalam jus buah pagi harinya. Kadang-kadang ia mencampurnya dengan air dingin yang diberi perasan jeruk kalamansi dan sedikit madu. Awalnya ia kesulitan menerima rasanya sedikit pahit dan beraroma tanah. Tapi tak lama lidahnya mulai terbiasa. Dan di minggu kedua, seolah ada energi baru yang ia rasakan. "Neng, aku nggak tahu ini perasaanku saja, atau memang nyata," ujarnya pada Aling Leti suatu malam. "Tapi rasanya tubuhku lebih ringan, berdiri pun lebih kuat, dan aku nggak gampang capek." Aling Leti menatapnya, lalu berkata, "Aku juga merasakannya, bukan cuma di tubuhmu, tapi dalam gerak-gerikmu, seperti kembali muncul keberanian dan kelembutanmu yang dulu." Tak lama kemudian, ia pun berhasil membujuk Aling Leti untuk ikut minum jus seledri, bukan demi kehangatan malam, tapi demi kesehatannya sendiri. Dan dalam 2 bulan keduanya, merasakan perubahan besar, pikiran lebih tajam, tidur lebih nyenyak, dan hari-hari terasa lebih tenang. Sampai tiba hari ketika Mang Ernesto mengumpulkan para sahabatnya di halaman rumah. Ia menghidangkan nampan besar berisi tumis daun kelor, salad daun ubi jalar terong bersantan okra goreng, dan 1 kendi jus seledri dingin. Sambil mereka menikmati hidangan, Mang Ernesto mulai berbicara. "Teman-teman, obat itu bukan rahasia. Usia juga bukan rahasia. Rahasia yang sesungguhnya ada di dapur kita. Semua sayur yang dulu kita hindari waktu kecil, ternyata mereka yang menyelamatkan kita saat tua." Teman-temannya makan dalam diam. Tak satu pun yang hanya tersenyum, semuanya serius. Mungkin mereka pun merasakan apa yang dikatakan Mang Ernesto dalam tubuh mereka sendiri. Salah satu sahabatnya, Mang Lando, berdiri dan berkata, "Teman, terima kasih. Hari ini bukan cuma perut kami yang kau beri makan, tapi juga hati kami." Di usia 68, Mang Ernesto tidak lagi mencari semangat seperti anak muda. Yang ia cari adalah kualitas hidup, kekuatan untuk berjalan semangat dalam menjalani hari, dan yang terpenting, kehangatan perasaan di malam hari. Dan semua itu ia temukan dalam sayuran sederhana, kelor, daun ubi, terong, okra, dan seledri. Suatu hari saat ia berjalan di halaman, ia memandang tanaman-tanamannya. Ia berhenti sejenak dan berbisik, "Terima kasih." Ia tidak mengatakan pada siapa, mungkin pada Tuhan, mungkin pada alam, atau mungkin pada dirinya sendiri atas kesabaran dan penerimaan terhadap hal-hal sederhana yang membawa dampak besar. Kekuatan sejati bukan selalu suara keras dari tenaga, tapi terkadang adalah aliran darah yang tenang, detak jantung yang stabil, dan tatapan hangat pada orang yang kau cintai meski usiamu sudah lewat 60.